لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من كلمات الله أعوذ بكلمات الله التامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. A'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai manusia biasa pasti ada saatnya kita lelah, pasti ada saatnya kita capek, pasti ada saatnya kita sedang tidak fit. Itu adalah sunnatullah yang perlu sama-sama kita ketahui. Namun itu semua tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan qiyamul lail. Ya. Jadi ketika saya ditanya, capek enggak Ustaz? Yo pasti lelah enggak? Pasti. Perjalanan 3 jam 6 jam PP, kemudian sampai di sana nggak pernah istirahat, itu bukan perkara gampang. Ya, pasti capeknya luar biasa. Ya. Tapi jangan dijadikan alasan sehingga kita tidak bisa bangun untuk bersimpuh, bersujud di hadapan Allah.
Poinnya di situ. Ya. Karena banyak yang saya perhatikan, ya mohon maaf sekali. Ya. Baru capek sedikit, baru pilek sedikit, udah enggan bangun untuk bertahajud. Ya. Nah, ini bagi pemula. Bagi pemula. Tetapi bagi saudara-saudaraku yang sudah candu dengan tahajud, ya, yang sudah melekat yang namanya tahajud, yang sudah gila-gilaan dengan tahajud, itu jangankan namanya pilek, ya, sakit sekalipun tetap dilakukan. Ya. Kok bisa begitu? Karena tahajud itu adalah kebutuhan. Bukan lagi sekedar pengabulan doa, bukan lagi sekedar hajat, bukan lagi sekedar lunas hutang, bukan. Tetapi kebutuhan kita. Ya, coba. Ini benar apa salah nih yang saya sampaikan? Ya. Orang-orang yang sudah candu dengan tahajud, orang-orang yang sudah ya betul-betul mendarah daging namanya tahajud, ya, sesibuk apapun, selelah apapun, kecuali betul-betul nggak bisa bangun, kecuali betul-betul darurat, kecuali betul-betul, iya mohon maaf ya, nggak bisa gerak, nah, baru tuh, ya, nah itu dah candu namanya, ya kan, ya, betul kan. Teringat 2 tahun yang lalu di saat saya sakit, ya, saya kena tempat waktu itu dirawat ya. Tapi rawatnya rawat rumah, bukan di rumah sakit. Impus nempel masih saya diimpus masih. Alhamdulillah tahajud saya nggak pernah ketinggalan. Alhamdulillah tahajud saya nggak pernah ketinggalan. Dan lebih parah lagi waktu sekitar 4 tahun lalu. Ya, di saat saya kena ujian yang hampir tewas, ya, tangan patah, rusuk juga retak, ya, hampir lewat itu. Ya Allah masih melindungi. Satu malam itu nggak bisa saya gerak. Betul-betul 12 jam malam itu nggak bisa gerak. Kenapa? Karena gerak dikit sakit. Ya karena patah. Tangan patah, rusuk juga ngap. Ya. Fisik saya nggak melakukan tahajud. Ini fisik, ruku, sujud nggak. Tapi hati saya bertahajud. Kenapa? Karena bagi saya adalah tahajud adalah kebutuhan saya. Ya. Kalau saja boleh disebut tahajud itu sebagai wujud, bentuk, rupa, mungkin itu adalah istri kesayangan saya. Ayah saya kan nggak mungkin, karena itu adalah kata kerja, bukan kata benda. Jadi bertahajud itu kerja kita, bukan kata benda. Kalau benda saja, ya. Nah, begitu ya. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah ahli tahajud. Begitu. Nah, sehingga Bapak Ibu, room kita privat tahajud, ya ini room nih, atau pesantren kita, pondok kita, Pondok Sehat Malomo melalui program privat tahajud 1, privat tahajud 2 sampai 12. Sudah ada ribuan pesertanya, santrinya. Ya. Itu sudah merasakan nikmatnya tahajud. Ya, sudah merasakan nikmatnya tahajud.
Saking nikmatnya tahajud, mohon maaf Ibu Bapak. Untuk bangun jam 12 itu 00, itu nggak usah pakai alarm lagi. Ya ada sih di antara kita mungkin ya, yang masih pakai alarm. Ya termasuk saya kalau lagi kecapean, kalau lagi ngantuk banget, itu alarmnya sebagai cadangan. Kita kan nggak tahu ya, tiba-tiba nyenyak banget tidur kita kan. Apalagi waktu kemarin waktu pulang dari umroh. Wah itu luar biasa perubahan tuh. Ya, yang seharusnya kita masih tidur nyenyak udah bangun. Yang harusnya kita masih bangun udah tidur nyenyak. Wah perputarannya tuh betul-betul agak repot tuh. 15 hari saya nggak bisa tidur. Nah, ya. Tapi kalau seandainya kita sudah candu, kita sudah betul-betul mendarah daging, kita sudah betul-betul membutuhkan, dijamin nggak usah pakai alarm. Dijamin. Itu yang saya rasakan. Ya. Saya pakai alarm itu di saat adanya perubahan. Misalnya ini kan sudah berapa kali itu mandir saya umroh. Ya. Kemudian terkadang kalau lagi ada kegiatan malam. Tapi itu juga biasanya sebelum alarm bunyi malah saya udah bangun duluan. Kebanyakannya begitu. Ini kan alarm itu kan kita hanya minta sebagai cadangan saja. Siapa tahu kita bablas kan begitu. Kebanyakan alarm belum bunyi, saya udah bangun. Itu yang terjadi. Itulah nikmatnya bertahajud, saudaraku. Ya. Mungkin banyak orang yang mengatakan begini. Ya. Kenapa sih dakwah dari si Aris Alwi ini selalu tahajud? Ya. Perlu saya sampaikan, ayo Bunda. Ya. Mohon perhatikan ya. Kita sebagai pendakwah, kita sebagai mubalik atau penceramah, itu masing-masing ada jurusannya. Masing-masing ada konsentrasinya. Ya. Ada, masing-masing ada konsentrasinya. Jadi jangan saling menyikut. Ya. Ya mohon maaf ya, kita sebut saja guru-guru kita yang kalibernya kaliber internasional, nasional. Coba perhatikan UAS. Itu spesialnya apa? Beliau ahli hadis. Kenapa? Karena memang beliau kuliahnya di Darul Hadis. Kan begitu. Gitu ya. Ada guru kita ya. Itu Al-Quran sampai ayat-ayatnya beliau tahu. Posisi ayat, urutan ayat beliau tahu. Karena memang beliau penghafal Al-Quran. Kan begitu ya. Nah, siapa lagi? Ada guru kita Agim. Ya, guru kita Agim tuh beliau lebih kelembutan, dipelihara. Ya. Menyampaikan dengan lemah lembut. Sehingga muncullah namanya manajemen kolbu, MQ. Ya, semuanya ada jurusannya. Terus siapa lagi? Dan masih banyak yang lain. Nah, termasuklah saya. Ya. Nah, termasuklah saya. Kalau ditanya apa jurusannya? Ya kalau boleh saya ambil jurusan saya munajat kedor pintu langit. Kalau yang tadi ada manajemen kolbu,
ya, ada Darul Hadis, ya, ya, ada betul-betul apa? Tafsir Quran, ya. Nah, saya nggak paham karena itu bukan jurusan saya. Tapi setidaknya yang penting kita dasarnya udah tahu. Kalau saya ditanya ayat berapa, surah apa, posisinya di mana, ya silahkan tanya ke Ustaz Adi Hidayat. Kalau mau nanya terkait dengan hadis-hadis yang betul-betul nggak pernah terdengar oleh kuping kita, ya tanya sama Ustaz Abdul Somad, kan begitu. Kalau misalnya bagaimana caranya agar kita lemah lembut, nggak marah-marah, tanya sama Agim karena beliau manajemen kolbu, kan begitu. Ya. Tapi kalau misalnya ingin nanya bagaimana caranya agar jam 00 bisa bangun, ya, bagaimana caranya agar bisa tahajud jam 00 lewat, kemudian bisa hatam Quran 5 juz satu malam, nah, mungkin silahkan tanya ke Al-Fakir, Haris Alwi, begitu. Ya. Karena mohon maaf Ayah Bunda, mohon maaf sekali, tidak bermaksud menyombongkan diri. Ya, tidak bermaksud membanggakan diri. Ya. Rangkaian ibadah langit yang kita lakukan. Ini perhatikan bahasa saya. Insya Allah tidak terlalu berlebihan. Ya, ya, ya. Coba perhatikan. Rangkaian ibadah langit yang kita lakukan, rangkaian jalur langit yang kita tunaikan, ini tidak semua orang sanggup, tidak semua orang bisa, sekalipun kalibernya seorang kiai. Ini mohon maaf para kiai, para ajengan. Ya. Kemarin saya ketemu dengan seorang kiai besar. Ya, yang notabene-nya seorang penceramah juga. Ya, karena kan banyak kiai banyak, tapi belum tentu penceramah. Ya, banyak penceramah belum tentu kiai, kan begitu. Ya, banyak kiai-kiai gitu, tapi belum tentu penceramah. Kenapa? Karena jurusannya juga berbeda-beda. Ya, ya. Dek ya sangi Fanri tau Pak, dek iye ifago makukwe. Dek gaga jamina makanan nafago mana sa sini na Fanri tay. Dek gaga jamina. Ya, boleh deh. Mungkin hanya 1001 atau 101 lah. Kalau terlalu kecil 1001, terlalu besar 1001, 101 lah. Ada 100 ustadz, ada 100 kiai, ada 100 orang alim. Belum tentu bisa melakukan ibadah jam 00 bangun, tahajud, tilawah 5 juz. Belum tentu. Nah itu. Beberapa kali saya disanjung ya, saya dipuji-puji, saya bilang hanya Allah yang berhak dipuji, hanya Allah yang berhak disanjung. Saya bilang gini, ini kiai besar ini, ya, dan punya pesantren besar. Ya, beliau bilang begini, saya pernah mengikuti praktek jalur langitnya Ustadz Aris, tapi saya angkat tangan, saya nggak kuat. Tapi sebegitunya ngomong. Nah, beberapa hari yang lain, bukan beberapa hari, kemarin saya ketemu, ya, dengan satu kiai juga, kiai besar juga. Beliau bilang apa? Masya Allah, antum ini luar biasa. Makomnya itu udah luar biasa. Ya, kenapa? Karena untuk bangun jam 00, tahajud tengah malam, kemudian ngaji tengah malam. Kita nggak usah lah target 5 juz, nggak usah ditarget 5 juz. Cukup ngaji aja bangun tengah malam, itu jarang yang mampu. Apalagi kalau ditarget tengah malam 5 juz. Gitu. Sampai beliau bilang apa? Ya memang makom seseorang itu kan berbeda-beda. Ada makom orang
tahajud, tilawah di saat ada hajat. Ya. Tahajud, tilawah di saat ada keperluan. Kan begitu. Nah, jadi saya jawab begini. Iya, Kiai. Awal mulanya saya pun demikian. Awal mula saya ketemukan metode ini, begitu. Sampai saya dibully. Wah, ini nih ustadznya error ini. Ustadznya sesat ini. Sampai digituin saya. Kenapa? Karena mengajarkan umat bangun tengah malam untuk ibadah karena hajat. Ibadah karena cita-cita. Ibadah karena sakit. Ya, ibadah karena AIU. Kan begitu. Dunia lah. Gitu. Sampai saya dibully banget tuh. Ustadz, kalau mau ibadah, ibadah aja minta ridho Allah. Nggak mesti harus hajat. Nggak mesti harus cita-cita. Nggak mesti harus sesuatu dunia tertentu. Begituin saya. Dibully saya, ibunda. Ya. Itu terjadi di 2023. Pertengahan 2023. Saya masih ingat banget, bunda, saya digituin orang. Ya. Sedih. Tapi saya cuma bilang gini, ayo kita buktikan. Apakah metode saya ini betul-betul hanya sekedar pengabulan hajat? Apakah betul-betul hanya sekedar cita-cita? Anda tahajud karena ingin qabul hajat. Anda tahajud karena ingin tercapai apa yang diinginkan. Apakah itu selamanya begitu? Ayo jawab. Ya. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah ya, untuk yang membuli itu sekarang sadar. Ternyata asyasah, politik, cara, teknik, ya, strategi Aris Alwi beda. Ya. Mohon maaf ya, saya sebut nama. Bunda Sri Rejeki, Bunda Wiwi, Bunda Sunarsi, ya, Bunda Marwiati, ya, Umah, Bandung. Ya. Ini kalau Umah udah pernah ketemu saya langsung. Beliau berlinang air mata cerita kisah. Ya. Saya tanya sekarang. Ya, yang saya sebutkan tadi ya. Kalau yang di luarnya walau alam. Ya, Pak Ngaji Sukawati, Pak Ngaji Tati, ya, orang Sulawesi semua. Ya. Apakah ibu-ibu yang saya sebutkan tadi masih bertahajud karena hajat? Ya. Budela, ya. Apakah ibu-ibu tadi ya masih bertahajud karena cita-cita? Enggak. Enggak lagi. Bunda-bundaku semua, Anda tidak lagi bertahajud karena hajat. Anda semua tidak lagi bertahajud karena cita-cita. Ibu-ibuku semua, Anda tidak lagi bertahajud karena keinginan. Tapi tahajud sudah mendarah daging. Itulah kesuksesan kita. Kenapa? Karena inilah yang menghantarkan kita nanti di saat sakaratul maut. Di saat kita nanti Allah panggil kita menghadap ke keharibaannya. Disitulah muncul nanti kemudahan. Kita akan terbimbing dengan tahajud kita. Kita akan terbimbing dengan tilawatil Quran kita. Syukur-syukur kita wafat dalam keadaan kita bersujud. Syukur-syukur kita wafat dalam keadaan mengaji tilawah. Syukur-syukur kita wafat dalam keadaan bersimpuh di hadapan Allah. Itulah tujuannya. Jadi yang masih membuli saya,
Yang masih mengkerdilkan amalan saya, silahkan. Ya, mungkin Anda belum paham. Tapi jamaah yang sudah paham, santri yang sudah paham demi Allah, tidak akan meninggalkan namanya TTS. Tidak akan meninggalkan TTS. Saya masih ingat pesan almarhum, Allah yarham, gurunda mulia kita, murabi kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Beliau bilang apa? Tahajud itu adalah darah daging saya. Tilawah itu adalah kebutuhan saya. Bayangin itu. Kan begitu. Allahu Akbar. Kan nggak mungkin. Ya. Kalau seandainya tiba-tiba ibu sudahlah banyak hutang, sudah hidup gundah gulana, sudahlah hidup ya buat makan aja susah, tiba-tiba saya datang. Ya Bu, yuk tahajud. Ya, serahkan ke Allah. Nggak bakalan ibu mau nurut sama saya. Ya, nggak bakalan ibu mau nurut. Ya. Utang miliaran, ya, rezeki seret, ya, rumah tangga acak kadul, naon deui tah. Tiba-tiba datanglah saya. Ya Bu, solusinya tahajud Bu. Kenapa? Ya, kita dekatkan diri ke Allah. Nggak bakalan ibu mau. Yang ada ibu marah-marah ke saya. Enak aja. Ya, ente nggak ngerasain sih apa yang saya rasakan. Bu, tahun 2023 banyak sekali serangan seperti itu. Ustadz nggak pernah ngerasain apa yang saya rasakan. Ya, ya, pasti begitu. Nah, sehingga saya menggunakan metode, ada namanya cara, ada namanya taktik strategi. Ini gimana saya caranya supaya ngajak umat untuk bertahajud? Gimana caranya saya bisa mengajak umat untuk bertilawah? Satu-satunya jalan iming-iming. Ya, karena kalau seandainya saya ngajak Bapak Ibu bertahajud langsung, nggak bakal bisa, berat. Pasti ada aja alasannya. Ya. Tapi kalau saya iming-iming, Bu, yuk coba deh ikutin metode saya. Insya Allah, kalau Bapak Ibu rajin tahajud, ngaji, nanti terkabul hajatnya. Nah, baru tuh pada mau. Baru tuh pada mau. Ya, baru pada mau. Nanti kalau Bapak Ibu ikut tahajud, ikut tilawah, sedekah, pasti Ibu sembuh dari penyakit. Pasti nanti hutangnya lunas. Pasti nanti Bapak Ibu akan jadi kaya raya. Pada mau. Karena manusia seperti itu. Manusia seperti itu. Akhirnya saya pakailah metode itu. Saya ajak Bapak Ibu untuk tahajud. Saya ajak Bapak Ibu untuk tilawah, untuk sedekah. Tujuannya apa? Agar tercapai hajat. Agar tercapai cita-cita. Pada mau semua. Ya. Pada mau semua. Iya kan Bunda? Iya, Bunda Sunarsi, saya masih ingat kisahnya waktu itu pertama kali ketemu. Ya. Bunda Sri, Bunda Wiwi, ini adalah orang tua saya yang nggak bisa saya lupakan. Bu Sutati itu adalah santri pertama saya. Ya, coba. Ya nggak apa-apa saya diserang, nggak apa-apa saya dibully, nggak apa-apa saya dikucilkan sama orang luar sana. Oh ini si Aris itu yang pakai udang-udang tuh, ya nggak usah ikutin pengajiannya, sesat itu, ngajak orang tahajud karena hajat, nggak apa-apa, biarin. Alhamdulillah, biarin. Karena belum mengerti saja mereka menuduh saya seperti itu. Kalau mereka sudah mengerti apa target dan tujuan saya, pasti nggak nuduh seperti itu.
Allahu Akbar. Iya. Iya kan? Nah sekarang alhamdulillah baru bermunculan ya video-video kita, sekali ada video itu langsung puluhan ribu nonton, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan yang nonton. Ya. Kalau dulu mah siapa yang mau nonton? Si Aris. Itu mah ustadz sesat. Nah, begitu Bunda. Biarkanlah, nggak apa-apa, toh juga nanti. Yang penting kuncinya ada di saya sendiri. Kuncinya apa? Saya istiqomah, itu kuncinya. Yang jadi masalah adalah saya teriak-teriak begini, tapi sehari 2 hari doang. Nggak berlanjut. Alhamdulillah sudah masuk 612 hari. 2 tahun sudah kita. Ya, itu yang terhitung. Yang nggak terhitung kan puluhan hari juga. Ya anggaplah udah lebih 2 tahun kita ini. Nah kalau seandainya maaf Bunda ya, maaf. Nih maaf. Saya ngajakin ayah bunda tahajud, tilawah. Tapi empot-empotan. Sebulan itu kadang cuma sekali, 2 kali. Seminggu sekali, 2 kali. Ya. Kayaknya bunda nggak bakal nurutin saya deh. Nggak bakal percaya. Ya. Ini mah Ustadz gift, Ustadz bintang ini mah. Ujung-ujungnya minta gift, minta bintang. Biasa gitu fitnahnya tuh. Tapi karena kita istiqomah mengajak Bapak Ibu, alhamdulillah. Setiap malam kecuali ada waktu-waktu tertentu yang nggak bisa saya siaran langsung atau live streaming, baru saya absen. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah. Ya, tahun 2024 awal Bunda, la ilaha illallah, serangan-serangannya. Wah, ini si Ustadz nih nyari duit subuh minta gift, nyari duit subuh minta bintang. Aduh, ya Allah. Meni-meni kabina-bina teuing minta seperak 2 perak mah. Ulah minta seperak 2 perak, minta miliaran langsung ke Allah. Itu gift yang Bapak Ibu kirim itu harganya berapa sih? Sampai-sampai aku bilang gini, kayaknya kalau ilmu saya ditukar dengan 1000 gift sekalipun belum berimbang. Ini agak sombong dikit jadinya. Kan begitu. Akhirnya saya kan nggak pernah minta gift, saya nggak pernah minta bintang. Tapi kalau Bapak Ibu kasih, saya terima dengan redho, saya terima dengan terima kasih, kan begitu. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Ini sudahlah ilmunya kita bentangkan lebar-lebar setiap subuh, setiap jam 5. Udah gitu gratis pula. Ya, masih aja yang pada malas. Ya. Allahu Akbar. Nah, begitu ya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terharu kan? Aku yakin Anda terharu mendengarkan cerita itu. Ya. Awal mulanya saya hanya mengajak untuk lunas hutang, tercapai cita-cita hajat impian. Itu adalah taktik strateginya. Bapak Ibu jangan langsung menjustifikasi saya. Oh, ini menyasar, sesat, bid'ah. Silahkan katakan saya bid'ah, nggak jadi masalah. Toh juga Anda bukan Tuhan saya. Kan begitu. Allahu Akbar. Giliran sudah berhasil. Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz, hutang saya lunas. Alhamdulillah Ustadz, penyakit saya sembuh. Alhamdulillah Ustadz, saya dapat rezeki yang berlimpah ruah. Hati-hati. Hati-hati. Kalau sudah tercapai seperti itu, maka fasenya sudah harus dirubah. Tahajud tilawah bukan lagi karena hajat, bukan lagi karena cita-cita, bukan lagi karena dunia, tapi alhamdulillah berubah menjadi kebutuhan. Kalau sudah berubah menjadi kebutuhan, itulah yang disebut dengan lillahi ta'ala. Begitu ayah bundaku yang saya cintai semua. Masya Allah. Yuk kita berdoa. Pahim tum pasti. Pahim tum?
Fahimna. Alhamdulillah. Begitu ya. Allahu Akbar. Ya memang harus ngikutin dari awal sih. Kalau ngikutinnya hanya agak sengogi ya. Kok tacin rolai kak maloke-loke ide itu tafahang. Tapi kok tacin rolai kak kena no boleh mula. Insya Allah. Pasti tafahang. Ya. Masya Allah. Itu bahasa Bugis tadi. Yuk, biarkan saja Fuang Haji. Ya, kalau misalnya kata maka daai, ustaz, biarkan saja. Toh juga nanti Allah yang melihat kok. Yuk kita berdoa. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahi salih. Assalamualaikum ya Aba Barru, Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi wa Allahumma ighfir lana wal walidayna. Allahumma ighfir lana wal walidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات استجب دعانا يا الله بقبول قضي حاجاتنا يا الله. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واغفر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واغفر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واغفر. Khususan ila ruhi mana jazani ke haji. Stazuna ke haji Muhammad. Stazuna Bagus. Stazuna ke haji Muhammad Ali Abdullah. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah. Yuk, yang sakit. Siapa yang sakit? Ya. Lahiriah, batinnya. Penyakit lahiriah, penyakit batinnya. Aminkan. Yuk. Ya, kemarin ada puluhan orang yang japri sedang sakit minta diruqyah. Yuk, ini ruqyahnya. Ya, mohon maaf, ruqyah yang pribadi yang langsung saya telepon itu spesial. Tidak semuanya bisa. Karena kalau saya layani semua ribuan, Bu, waktu saya terbatas. Sehingga ayo kita sama-sama ruqyah jarak jauh secara berjamaah. Insya Allah tidak mengurangi hikmatnya, tidak mengurangi kefokusan kita. Yuk, aminkan. Sudah banyak ribuan orang yang sembuh. Allah yang menyembuhkan. Ya, yuk. Biniatis syifa. Saya membacakan hizib 1. Sebut nama. A'udzubillahi kalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati.
Ya Allah, ya Rasulullah, nyuhunkan karamanya Hizbul Yamani untuk kesembuhan saudara-saudaraku semua. Sembuh secara fisik, sembuh secara batin. Ya, termasuk lunas hutang, riba, pinjol, judol, bangke. Karena itu juga bagian dari penyakit batin. Gara-gara banyak hutang akhirnya sakit batinnya. Gara-gara pinjol akhirnya batinnya sakit. Yuk kita minta sama Allah di pagi yang mulia ini, di waktu mustajab berdoa ini. Ya, yuk aminkan. Insya Allah wasilah doa ini Allah angkat penyakit antum semua. Allah sembuhkan penyakit batinnya antum semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azamtu alaikum ya ashabas sihri wal waswasi wa atasamtu bika ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bihaqqil khadri wal iyas wa baki kahiji mahijin kahakaji mahjujin marmahjujin marjun wa baki aijin jajrin. Wa bihaqqi hamu in hajin ajirin jazim mahmajun wa nuhu wa atasamtu bika min sarul jinni wal jinsi wa mazati sayatain. Wa asba'ahu a'udhu bika min kulli balai wa bihaqqi dani wa bihaqqi aijin darasin wa nawarisin wa baki ahyan. Sarahian aduwunaya asba'ud wa bihaqi azamatikal jalilati ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ifidni min jamil balai wal afat wa bihaqi Isa wa Musa wa bihaqi Idrisa wa Sisa wa bihaqi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya man la bidayata wa la nihayata wa atasamtu bika min syarril jinni wal insi bisirri qiraatis sayki fastajib du'a ya giyatsal mustagithin agithni ya man laisa kamitslihi syai'u wa huwa as-sami' wa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir iyasha'u yaskunur riha fayadlalna rawakina ala zahri wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa as-sami'ul alim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yasfin wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yudka bi khairin fala raddu li fadli. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu ummatika. Semuanya ya Allah tanpa terkecuali. Semuanya ya Allah. Seluruh penonton jamaah kami semua ya Allah. Min syarri waja'ir riyahi wal isqami wal aurami wal jununi wal barosi wal jizami ma'a. Seluruh penyakit yang ada di tubuhnya ya Allah. Lahiriah, batiniah. Khususon penyakit lahiriah, batiniahnya ya Allah. Angkatlah semua ya Allah. Bihaqqillah birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Minal abdi zalili asi al-mutar. Ilal malikil kabir jabbari qahari ghafari ladzi la ilaha illahu rabbi anni massanid durru antarham. Dipegang, dia empak-empak. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah thumma fasayakfikahumullah fasayakfikahum. Unazilan mutafarikatan min ahlatil qadyar. Unazilan mutafarikatan min ahlatil qadyar. Unazilan mutafarikatan min ahlatil qadyar. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Bi barakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Setiap saya tiup begini, itu ibu tiup juga air yang ada di depannya. Ya, penyambung tiupan saya, ibu tiup juga air depannya. Dan itu boleh diminum langsung. Ya, yang mau muntah, pusing, enak, ya boleh langsung diminum. Karena banyak yang muntah, banyak yang merasa mual, berarti ada sesuatu. Yuk sekarang sesi yang ketiga. Ya.
Kita minta kepada Allah. Allah lunasi hutang-hutang kita. Ya, ayo. Siapa yang banyak hutang? Ayo, minta sama Allah. Ya Allah, di waktu mustajab berdoa ini ya Allah, kami mohon, lunasilah hutang-hutang saudara-saudara kami semua ya Allah. Berikanlah kemudahan kelancaran rezeki untuk saudara-saudara kami ya Allah. Kabulkanlah permohonannya. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Allah, Ya Manan, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Razak, Ya Allah, Ya Ghani, Ya Allah, Ya Mughni, Ya Allah, Aghnina, Ya Allah, Aghnina, Ya Allah, Aghnina, Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, angkatlah seluruh hutang-hutang kami, ya Allah. Lunasilah seluruh hutang-hutang kami, ya Allah. Riba, pinjol, bangkai, apapun itu namanya, ya Allah. Lunasilah semua, ya Allah. Dengan kekuatan doa di waktu mustajabnya berdoa ini, ya Allah, di saat orang lain sedang tertidur lelap, ya Allah, justru kami bersimpu memohon kepadamu, ya Allah, dengan keesaanmu, kebesaranmu, Engkau maha kaya, ya Allah, Engkau maha pemberi kekayaan, ya Allah, Engkau maha kaya, ya Allah, Engkau maha pemberi kekayaan, ya Allah, Engkau maha kaya, ya Allah, Engkau maha pemberi kekayaan, ya Allah, kayakanlah kami, ya Allah, kayakanlah kami, ya Allah, kayakanlah kami, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Khusus santri. Wabil khair ya fattahu faftah, wabil huda walir rizki ya razaqku kulli musahila, kulli musahila, kulli musahila. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Ya Allah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Yuk sebutkan hajatnya masing-masing. Fid dunya hasanah. Minta sama Allah, minta sama Allah. Hutang lunas, rezeki mengalir bagaikan air Zam-Zam. Allah angkat kesulitan kita semua, rumah tangga kita sing akur, sing mesra. Anak-anak kita soleh-soleha, bisa mundar-mandir ke tanah suci Mekah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna makhraja. Allah jadikan kita hamba yang kaya raya tajir melintir. Allah jadikan kita menjadi hamba yang miliarder dermawan, harta dermawan, ya Allah. Istajib doana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Jangan malu-malu minta sama Allah. Fid dunya hasanah. Ya qadi hajatina ya Allah, ya qadi hajati khususon. Ya'tinaka sa'ya nasrun minallahi wa fathun. Hadirkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset kami ya Allah. Tumadauhunna hadir khususon, hadir khususon. Istajib doana ya Allah. Ya'tinaka sa'ya nasrun minallahi wa fathun qarib wa basirun fallahu khairan hafizan. Ya Allah, lindungi kami semua ya Allah dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah ya Allah. Lindungilah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Hadirkanlah anak keturunan jodoh untuk saudara kami ya Allah. Fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kabulkan hajat kami semua ya Allah. Khususon hajati ya Allah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah.
Ibarakal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib do'ana ya Rabbi qabulid. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, penonton kita di TikTok, di Pacebok luar biasa ya. Di TikTok tadi hampir 1.000 ya. Yang duduk, yang lewat berarti di atas 5.000, 6.000 ya. Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Semakin bertambahnya jamaah kita, semakin bertambahnya penonton kita, yang insya Allah menjadi asbab tergeraknya hidayah untuk mereka, yang menjadi asbab juga Allah ijabah doa-doa kita, hutang lunas, rezeki mengalir bagaikan air zam-zam yang tidak akan henti-hentinya, rumah tangga harmonis, anak-anak soleh dan soleha, semuanya insya Allah akan punya rumah sendiri, semuanya insya Allah akan punya kendaraan sendiri, semuanya insya Allah sudah lepas dari hutang. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Sampai ketemu pukul 5 lewat sedikit jantung Al-Waqiah. Lanjutkan istighfar tanpa henti sampai azan. Ingat, wasilah istighfar Allah angkat derajat kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah berikan kita rezeki yang berlimpah ruah. Yuk, banyakin istighfar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuh penontonnya 5.000 lebih. Amin, amin, amin. Terima kasih Uma doanya ya. Doa yang baik kembali kepada doa yang baik. Doa yang baik kembali kepada yang mendoakan. Amin, amin. Istajib doana ya Allah. Amin, amin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yuk, banyakin istighfar ya. Target 1.000. Kepada yang sedang gundah, sedang betul-betul mau deadline hutangnya, yang semakin bertambah hutangnya, semakin hajar dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Ya. Lihat nanti kuasanya Allah. Nanti ada aja rezeki min haitsu la yahtasib. Nanti ada aja rezeki yang hadir. Enggak usah takut. Jangan. Ayo, saya cambuk lagi semangatnya. Ya, banyakin istighfar. Ya, banyakin istighfar. Ya, minta sama Allah. Enggak usah takut. Pasti Allah hadirkan rezeki dari arah yang enggak pernah disangka-sangka. Lunas hutang. Ya. Kan itu menjadi penyakit kita semua saat ini. Karena banyak hutang. Dan insya Allah wasilah munajat gedor pintu langit ani. Hutang antum terlunasi semua. Amin. Ya. Masya Allah. Astagfirullah.